semua, kita kembali untuk mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11. Sebelumnya marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk bersama-sama dengan kami dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini. Biarlah kami selalu mendekatkan diri kami kepadamu, dan juga kami selalu berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik, pelajaran kita di pelajaran yang ke-11 ini berjudul mengelola pada masa-masa sulit. Dan sepanjang minggu ini kita akan belajar bagaimana kita harus mengolah masa-masa sulit. Ya, di dalam kehidupan kita ini kita melakukan hal-hal yang sebisa kita saja. Banyak hal yang di luar kontrol kita, seperti terjadinya peperangan, pertumpahan darah, kejahatan, bencana alam, pandemi, ketidakpastian ekonomi. Semuanya itu terjadi di luar kendali kita. Sehingga yang bisa kita lakukan apa ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti itu? Pasti kita sebagai manusia akan mencari keamanan. Nah, Tuhan selalu menghimbau kepada kita bahwa Bapamu yang di surga selalu tahu, dan kita diajak untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Untuk itu, sepanjang minggu ini kita akan belajar bagaimana ketika kita di tengah masa-masa yang sulit, kita perlu bersandar kepada Tuhan lebih dari sebelumnya. Dan pelajaran pada hari Minggu berjudul menempatkan Tuhan yang pertama. Sungguh pasti umat-umat Tuhan sudah mengetahui apa hal yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu menempatkan Tuhan, mencari Tuhan. Sering sekali kita sudah menghafalkan ayatnya atau kita sudah mengetahuinya, tetapi jarang sekali untuk kita melakukan. Mungkin ketika kita pertama kali mencari keamanan, kita mungkin mencari orang lain, atau kita mungkin mencari pinjaman dari orang lain, mencari bantuan. Tetapi kita harus selalu ingat, pelajaran pada hari Minggu ini adalah menempatkan Tuhan yang pertama. Mari kita lihat pelajaran kita di hari Minggu ini. Di situ berisi cerita. Bapak Ibu, kita bisa baca ceritanya, dan ini diambil dari cerita Alkitab di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 22. Ini bercerita tentang Yosafat. Ketika Bani Moab dan Bani Amon datang untuk berperang melawan Yosafat, dikatakan bahwa ketika hampir tiba pada akhir pemerintahan dari Yosafat, Yehuda atau kerajaan ini diserang. Dikatakan bahwa Yosafat adalah seorang yang sangat-sangat pemberani. Bahkan selama bertahun-tahun yang lalu, dia telah memperkuat pasukannya, dia telah memperkuat kota-kota bentengnya, sehingga dikatakan bahwa dia telah siap menghadapi musuh siapapun itu yang akan melawan dia. Tetapi kalau kita baca kisahnya di dalam 2 Tawarik 20 ini, bagaimana ketika Bani Moab dan juga Bani Amon datang untuk berperang melawan Yosafat. Di dalam krisis ini, dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan pasukannya yang dia sudah siap bertahun-tahun lamanya. Dia tidak mementingkan akan rasa kuatnya. Tetapi pada krisis ini, ia menaruh keyakinannya pada kekuatan Allah. Dia berketetapan untuk mencari Tuhan. Bahkan dia mengumumkan agar seluruh Yudea mengadakan puasa. Kemudian apa yang dilakukan umat-umat di Yudea? Orang-orang berkumpul di pelataran bait suci. Kemudian mereka, baik itu laki-laki, baik itu istri, baik itu anak-anak, mereka semua berkumpul, mereka semua berdoa di pelataran bait suci agar Allah bersama-sama dengan mereka, supaya Allah akan mengacaukan musuh-musuh mereka, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Kemudian raja berdoa, umat-umat berdoa, mereka semua berdoa, karena mereka berkata bahwa kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang sangat besar ini.
yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Suatu poin yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, bahwa kita harus menempatkan Tuhan yang paling pertama. Walau kita memang sudah siap, visi kita kuat, walaupun secara gambaran kita sudah matang, tetapi kita perlu menempatkan Tuhan yang paling pertama. Kemudian setelah kisah berlanjut, ketika mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah, maka Roh Allah menuntun melalui hamba Allah, berkata bahwa janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Tidak usah kamu bertempur, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dahsyat sekali pertolongan Tuhan. Kita tidak perlu bertempur, kita tinggal berdiri. Bayangkan, bangsa Yehuda hanya tinggal berdiri. Bani Moab dan Bani Amon mereka berperang satu sama yang lain. Dan dikatakan bahwa pagi-pagi sekali, keesokan harinya, raja mengumpulkan umat dengan paduan suara para imam di depan menyanyi memuji Tuhan. Kemudian dia berkata kepada umat, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Kemudian paduan suara menyanyi, musuh-musuh saling membunuh dan tidak ada yang terluput. Kemenangan di tangan bangsa Yehuda atas pimpinan Tuhan karena mereka menempatkan Tuhan. Dan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20, apa yang menjadi arti khusus yang bisa kita pelajari? Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kamu akan tetap teguh. Ketika kita percaya kepada nabi-nabi Tuhan atau pimpinan-pimpinan Tuhan atau nabi yang sudah Tuhan utus kepada kita, maka kita akan berhasil. Ini menguatkan kita bahwa kita harus selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Prinsip rohani yang bisa kita dapatkan di pelajaran hari Minggu ini adalah sesuai judulnya, menempatkan Tuhan yang pertama. Kiranya dalam kehidupan kita selalu menempatkan Tuhan yang terutama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.